Kalau lu penggemar anime atau manga, Rurouni Kenshin yang di Indonesia dikenal sebagai Samurai X, gue yakin lu pasti nggak asing dengan kelompok yang bernama Shinsengumi. Terutama ketika menceritakan Kenshin menjadi Hitokiri Batosai, beberapa kali ada adegan Kenshin bertempur dengan Shinsengumi. Bahkan, salah satu anggotanya, Hajime Saito, menjadi rekan Kenshin ketika menghadapi Makoto Shishio. Cuma, di video kali ini gue nggak mau membahas tentang Kenshin, tapi gue mau membahas tentang Shinsengumi-nya. Dan buku yang mau gue bahas di episode Babu bahas buku kali ini adalah Shinsengumi, The Shogun Last Samurai Corps, yang ditulis oleh Romulus Hillsborough. Mari kita bedah bareng-bareng buku yang satu ini. Kalau bicara tentang Shinsengumi, sebenarnya ada sesuatu hal yang menurut gua itu unik. Kenapa unik? Gini, Shinsengumi itu bisa dibilang kalau lu yang pernah atau suka dengan sejarah Jepang, mereka ini kan adalah pasukan yang ada di pihak Tokugawa, which is itu adalah pihak feodal yang akan nanti diruntuhkan oleh kaum reformasi sehingga terciptalah restorasi Meiji, di mana di titik itu membawa Jepang ke arah yang modern sampai sekarang. Cuma uniknya adalah, biarpun begitu, Shinsengumi ini kerap kali itu dijadikan seperti pahlawan. Bahkan dijadikan IP di dalam beberapa cerita. Sehingga gue melihatnya akhirnya tokoh-tokoh sejarah yang ada di Shinsengumi ini, akhirnya mereka tetap bisa sampai sekarang dikenal, walaupun mungkin dalam sejarahnya apa yang mereka lakukan itu bukanlah hal yang gue bisa bilang patut untuk diterima, karena banyak juga kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan. Nah, kenapa mereka melakukan kekejaman-kekejaman? Karena pada dasarnya mereka itu adalah pasukan keamanan. Bahkan pasukan keamanan khusus. Semacam, kalau di sini mungkin semacam ormas, tapi resmi ya, memang dibentuk. Dibentuk untuk tujuan tertentu di mana pemerintahan yang membentuknya. Nah, Shinsengumi ini dibentuk tahun 1863 oleh Keshogunan Tokugawa. Jadi, era shogun paling terakhir sebelum Jepang memasuki era modern itu adalah di era Tokugawa. Gue nggak mau membahas tentang Tokugawanya sendiri karena itu akan cerita yang berbeda, buku yang berbeda, dan bakal panjang banget. Jadi, nantilah ya, gue akan bahas. Karena yang dibahas ini adalah tentang Shinsengumi. Dan isi dari kelompok Shinsengumi ini adalah sekumpulan samurai. Samurai itu adalah orangnya, pendekar-pendekar yang membawa pedang, di mana pedangnya itu dinamakan katana. Ini juga yang menurut gue sering salah kaprah di Indonesia, bahwa banyak orang beranggapan samurai itu adalah pedangnya. Bahkan kalau lu mungkin pernah mendengar berita, oh ada tawuran, oh ada orang dibacok pakai samurai. Ya itu salah, samurai orangnya. Sedangkan pedangnya itu adalah katana namanya. Jadi Shinsengumi ini tugasnya adalah nangkep musuh-musuh lawan politiknya Tokugawa. Di mana ketika di masa itu bisa dibilang Kyoto yang menjadi ibu kota Jepang itu bisa dibilang kayak kota yang nggak ada hukumnya. Isinya kalau nggak Ronin itu adalah samurai tanpa tuan, teroris, bandit, bahkan ini yang paling ditakuti oleh Tokugawa, yaitu para kaum revolusioner yang ingin melakukan pemberontakan dan meruntuhkan keshogunan Tokugawa. Dan Shinsengumi ini dikasih izin resmi, seperti tadi gue udah bilang, untuk membasmi mereka-mereka ini. Dan mereka melakukannya dengan cara yang brutal, yang akhirnya membuat mereka tuh menjadi pasukan yang ditakuti dan juga dibenci di Kyoto. Nah, di buku ini sebenarnya bisa gue bilang, walaupun menceritakan tentang Shinsengumi,
tapi fokusnya lebih ke ketua dan wakilnya, yaitu Kondo Izami dan Hijikata Toshizou yang jago. Nah, Romulus Hillsborough sendiri, dia ini memang bukan orang Jepang, tapi dia ini tinggal di Jepang selama 16 tahun, melakukan riset, dan bahkan dia juga melakukan interview-interview dengan keturunan tokoh-tokoh di era Bakumatsu. Di mana tujuannya supaya dia bisa mendapatkan point of view yang berbeda, yang nggak hanya bergantung dari dokumen-dokumen asli yang dirilis oleh pemerintah. Dan yang menarik menurut gue dari buku ini adalah buku ini ditulis dengan mengambil sumber-sumber seperti surat pribadi, memoir, dan tentu saja kesaksian mata langsung dari orang-orang yang pernah hidup di era tersebut. Dan ceritanya diturunkan ke keturunannya. Sehingga buku ini bisa dibilang adalah modal penting kalau lu memang tertarik dengan cerita sejarah Jepang, khususnya tentang Shinsengumi. Karena gue bisa bilang ini ditulis secara mendalam dengan point of view yang berbeda, dan cara penulisannya itu benar-benar seperti lu sedang membaca novel. Jadi nggak kayak lu lagi membaca buku sejarah yang textbook banget. Karena gue yakin nggak semua orang tuh suka dengan buku-buku sejarah karena mungkin pusing dengan peristiwa dan tahun-tahunnya. Tapi dia ini bisa menceritakannya dengan lebih luas sehingga seperti yang tadi gue bilang, lu kayak seperti membaca novel. Gaya penceritaannya pun banyak menggunakan pendekatan yang penuh drama dan action. Jadi misalnya ada pertarungan di jalanan Kyoto, itu digambarkan dengan detail dan menegangkan. Sehingga, sekali lagi, seperti membaca buku novel fiksi dibandingkan buku non-fiksi. Padahal ini sebenarnya pada dasarnya adalah buku non-fiksi. Lalu yang menarik lagi adalah karena dia banyak melakukan interview dengan para pelaku atau para keturunan langsung dari orang-orang yang terlibat di zaman itu. Sehingga gue mendapatkan, lu nggak hanya dikasih info tentang Shinsengumi secara institusi, tapi lu juga diberikan tentang dinamika dan konflik-konflik internal yang terjadi di dalam Shinsengumi. Di mana ini menunjukkan bahwa mereka ini nggak hanya sekedar sekelompok pembunuh atau sekelompok samurai yang brutal, tapi mereka tuh juga punya hierarki, mereka tuh punya aturan, dan juga ada drama politik internal di kelompok mereka. Cuma ada kekurangan yang menurut gua. Yang pertama adalah buku ini kalau lu baca, somehow lu mungkin akan merasa Romulus ini bias. Yang pada intinya, gaya penulisan Romulus ini terkesan terlalu memuja si tokoh utama, which is itu Isami Kondo dan Hijikata Toshizou, sehingga ada kesan tidak objektif. Jadi kita seakan-akan didorong bahwa Hijikata, Isami Kondo, dan Shinsengumi ini sebenarnya adalah kelompok yang baik. Bahwa mereka melakukan kesalahan tapi nggak salah-salah banget. Lalu juga yang kedua, walaupun diklaim Romulus ini melakukan interview dengan orang-orang yang pernah terlibat ataupun juga keturunannya, ini juga gua riset bahwa juga banyak pembaca yang mempertanyakan validitas dari orang-orang yang diinterview oleh Romulus. Apakah akurat atau tidak informasi yang diberikan? Yang mungkin buat pembaca yang biasa aja, nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang memang sangat menggemari sejarah, ini menjadi sebuah red flag. Karena buku yang diklaim sebagai non-fiksi, jadi seakan-akan kayak seperti buku fiksi. Lalu yang berikutnya cenderung terlalu dramatis ketimbang analis. Ya agak miris sebenarnya untuk sebuah buku non fiksi ya. Plus minus sih menurut gua. Di satu sisi membacanya menjadi menyenangkan, menjadi mudah untuk dinikmati karena gaya penceritaannya seperti membaca novel, tapi di sisi lain jadi dramatis. Ceritanya jadi terlalu heroik untuk Shinsengumi sendiri ketimbang melakukan analisa sejarah yang harusnya mengimbangi. Jadi kalau lu mungkin sebagai pembaca yang mencari nuansa abu-abu atau netral nih soal Shinsengumi, soal moralitas Shinsengumi yang banyak melakukan kekerasan dengan alasan keamanan, buku ini ya akan berikan ruang buat lu untuk bertanya-tanya. Jadi sebenarnya Shinsengumi ini baik atau enggak sih? Kenapa dengan fakta sejarah seperti itu, kok buku ini seakan-akan seperti sedang membela dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Shinsengumi. Nah, lalu terakhir, kelemahan berikutnya. Of course,
Kalau lu bacanya yang terjemahan, bukan bahasa Inggrisnya langsung, lu mungkin akan mendapatkan terjemahan yang kurang baik. Yang untungnya, kalau menurut gua ya, terjemahan yang ada di Alex ini, gue bisa bilang cukup bagus. Jadi nggak diterjemahkan secara harafiah. Dan ketika lu membacanya pun, lu akan bisa lebih menikmatinya. Nggak seperti membaca buku yang diterjemahkan oleh Google Translate. Jadi buku ini worth it atau enggak? Penilaian dari gua, buat elu yang tertarik dan coba mencari entry point untuk menggali sejarah keshogunan Jepang, buku ini menurut gua menjadi sebuah rujukan dan gua merekomen untuk elu membacanya. Tapi kalau elu pembaca yang lebih suka dengan kalau sejarah ini harus objektif, ya gua kurang rekomen sih. Cuma ini adalah buku yang ringan dan sangat cocok buat orang-orang lu yang tertarik untuk memulai mencoba menggali sejarah Jepang, terutama di era Shogun. Cuma sekarang masalahnya adalah, gue nggak tahu buku ini masih ada atau enggak di Gramedia. Karena ini buku sebenarnya sudah lama, dan gua itu beli, ini cetakan keberapa ya? Bukunya sendiri aslinya itu adalah ditulis tahun 2005, dan buku ini adalah cetakan pertama tahun 2009. Sekarang 2026, jadi gue nggak yakin buku ini masih ada atau enggak di Gramedia. Ya mungkin nanti kalau gue ketemu linknya di Shopee, gue coba taruh ya. Tapi kalau nggak ada ya mungkin lu coba cari bukunya yang versi bahasa Inggris. Oke. Seperti biasa sebelum gue tutup, gue mau menginformasikan bahwa buku yang gue tulis, Generasi Zombie, lu bisa dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store Kompas di TikTok, Tokopedia maupun Shopee. Bukunya yang ini. Atau lu bisa langsung klik di bagian produk, gue udah taruh linknya di situ. Dan gue juga ada buku yang kedua, judulnya Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book, lu bisa dapatkan langsung di platform Clicky.id. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga, gue punya YouTube membership, ada video-video yang khusus hanya untuk member dan tidak dirilis untuk publik. Lu bisa tonton semua videonya, lu bisa akses semua videonya hanya dengan Rp19.900 saja. Lu bisa akses semuanya. Dan jangan lupa juga, kalau lu yang punya pertanyaan maupun lu ada opini tentang topik buku yang ada di video kali ini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen, atau lu mungkin ada request buku lain yang mau gue bahas, silakan tulis di kolom komen juga. Oke, kita jumpa lagi di Babu Bahas Buku episode berikutnya.